luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari ini bisa tampil di sini karena bapak-bapak dan ibu-ibu adalah orang-orang penting dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah bibit-bibit unggul di perusahaan ini. Sesuai dengan tema hari ini, kita akan bahas tentang sumber daya manusia yang unggul. Apa itu sumber daya manusia yang unggul? Sumber daya manusia yang unggul adalah manusia yang mempunyai kelebihan dari segi kualitas, sehingga dia bisa menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dan untuk menghasilkan produksi. Kita gali potensi yang ada pada diri kita dengan menciptakan inovasi-inovasi baru, sehingga diri kita menjadi berkembang dan tergerak dari zona nyaman. Kita harus bergerak dari zona nyaman. Ya, kita harus bergerak dari zona nyaman. Sehingga kita memiliki daya saing atau kemampuan untuk bersaing untuk menjadi pemenang. Adapun faktor-faktor yang menunjang terbentuknya sumber daya manusia yang unggul adalah: pertama, pendidikan. Saya yakin, saya percaya bapak-bapak di sini semuanya orang yang berpendidikan, sehingga bapak-bapak bisa hadir di sini, bisa ditunjuk sama perusahaan ini sebagai agen. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga kita memiliki kecerdasan. Orang cerdas perlu di zaman sekarang ini, karena dia punya pemikiran yang rasional, cepat menangkap suatu perkataan. Karena dengan kita cerdas, kita akan lebih maju lagi. Yang kedua, dengan pendidikan kita akan mempunyai kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik di sini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, baik itu pergaulan dengan teman, baik itu kita bergaul dengan masyarakat, ataupun kita bergaul dengan dunia luar.
Yang ketiga, dengan pendidikan kita mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia punya rasa sopan santun, hormat, dan tingkah laku kita dengan akhlak yang mulia, kita pasti akan lebih baik lagi. Pendidikan itu banyak jenisnya. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal sifatnya berstruktur dan berjenjang. Mulai dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, sampai kita ke universitas. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah sebagai pelengkap untuk menambah wawasan kita dengan diadakannya kursus keterampilan, kursus untuk kita menjadi seorang yang benar-benar pintar dan cakap dalam bidang yang akan kita tentukan dalam suatu pekerjaan. Ingat bro, semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin tinggi juga jabatan dan kedudukan yang akan kita peroleh dalam satu pekerjaan. Faktor-faktor yang menunjang sumber daya manusia yang unggul. Yang kedua adalah keterampilan atau sering disebut dengan skill. Untuk mencapai keterampilan tersebut, kita perlu waktu yang begitu lama. Ini tidak waktu sebentar untuk menguasai keterampilan ini, karena sifatnya spesifik, fokus, dan dinamis. Kadang kita butuh waktu untuk pengorbanan, kadang uang untuk menghasilkan suatu keterampilan kita keluarkan supaya kita menjadi orang yang terampil. Sebagai satu contoh keterampilan yang mempunyai nilai lebih di sini, kita lihat seorang pembalap motor dunia, Valentino Rossi. Dia beberapa kali menjuarai Grand Prix. Kenapa dia bisa menjuarai kejuaraan motor? Karena dia mempunyai nilai lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Valentino Rossi bisa bermanuver di tikungan sehingga dia mampu menyusul lawan-lawannya karena dia mempunyai nilai lebih di segi tikungan. Selain itu, Valentino Rossi juga mempunyai kelebihan. Selain dia bisa mengendarai kendaraan bermotor, dia juga tahu seluk-beluk teknik permesinan motor. Jadi dia kalau mengendarai motor, dia bisa merasakan, wah, motor ini punya kendala, tidak bisa melaju dengan cepat. Nah, itulah kelebihan seorang Valentino Rossi.
Yang kedua, seorang driver mempunyai nilai lebih. Nah, kebetulan sini boleh maju ke depan, Pak. Silakan, Pak. Dan Bapak siapa, Pak? Bapak Jajang. Bapak Jajang dari bagian ekspedisi driver. Nilai lebih dari seorang driver itu apa, Pak? Mengendarai kendaraan sampai tujuan. Mengendarai kendaraan sampai tujuan. Selamat. Sampai selamat. Aman. Terima kasih Bapak Jajang. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat Bapak Jajang. Seorang driver mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kita-kita. Dia harus mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Samping itu, dia juga harus mempunyai akselerasi dan akurasi dalam mengendarai kendaraannya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia selalu membutuhkan seorang driver. Dia lebih seorang driver itu. Karena seorang driver sebagai ujung tombak di perusahaan itu. Dia mampu mengantar barang, mengirim barang. Nah, contoh-contoh tersebut menjadi suri tauladan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini supaya mempunyai keterampilan yang lebih. Yang ketiga, yang mendukung sumber daya manusia yang unggul adalah ilmu. Ilmu adalah suatu pembelajaran pengetahuan yang bermanfaat untuk mengembangkan atau menjadikan manusia lebih berkualitas. Kata yang disebut dengan iptek. Zaman modern sekarang itu iptek. Iptek adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Manusia di zaman sekarang tidak lepas kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kenapa? Untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pengalaman saya dulu bekerja di perusahaan tahun 1995. Waktu itu ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Untuk memuat barang yang akan dikirim ke langganan, kita masih dengan cara manual. Belum ada itu teknologi baru. Kita bongkar gerai pakai roda, kita muat barang ke mobil pakai tangan. Tetapi setelah ada ilmu pengetahuan dan teknologi, itu bisa mempercepat, mempermudah
kita memuat barang. Sehingga kita dalam jangka yang relatif singkat, dulu sebelum ada yang namanya forklift, kita muat barang satu mobil itu kurang lebih 1 jam. Bayangin, 1 jam. Tapi setelah adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia menciptakan forklift untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Kita bisa ngirim barang lebih cepat ke langganan dengan waktu yang relatif lebih cepat dari apa yang diinginkan oleh langganan. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempermudah pekerjaan dan untuk mempercepat produksi. Dulu bagian setting yang saya ingat, untuk menghasilkan satu roll kain itu pakai stick ya, sama orang berdua, tak tak tak, prosesnya lambat. Tapi setelah adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia menciptakan mesin untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak. Yang ketiga, kemauan. Yang keempat, kemauan. Kita lihat tayangan berikut ini. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. What? How's your attitude, Brock? Huh? Then you'll be okay with the death claw, right? All right, everybody on the goal line, get started, let's go! Alright, let's go! Show me something, Kenyon! Move it, let's go, Matt! Let's go! Go, Jonathan, show me something! Kenyon! Show me some power! No need, you need no ground! Show me something, there we go! Kenyon! Show me some muscle! Show me some power! Give me some heart! Let's go! Very good, boy, very good! Put it back! So, Coach, how strong is Westy this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, bro? Well, not if I know we could beat him. Come here, Brock. You too, Jerry. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go to 50. 50? I can go to 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can't, I want you to promise me you're going to do your best. Alright. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. Alright, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you to give him up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Okay. Get a good tight hold, Jeremy. Alright. Go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. It's gonna be a good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. No, 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. Hey, done.
Just rest a second. You gotta keep moving, let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving, keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's hurting. I know. I'm bad straight. You need to go check with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You're not quit on me. You keep going. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You're back. You're back. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your back. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. No, Brock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. I'm more. I'm more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on. 10 more. 1 more. Setelah kita menyaksikan tayangan film ini, pembelajaran apa yang bisa bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa dipetik dari film ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Silakan maju, jangan ragu-ragu. Kalian adalah calon-calon pemimpin. Nah, silakan Pak. Saya tunjuk Bapak yang baru. Dengan Bapak siapa Pak? Ahmad. Ahmad. Bagian?
Engineering, Pak. Engineering. Nah, Bapak setelah menyaksikan film ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik atau bisa ambil gitu, hikmahnya dari film ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Cecep. Telah terbakar kembali semangat yang mungkin beberapa waktu mulai meredup. Saya sudah puluhan kali menonton tayangan tersebut dan luar biasa, sengatannya begitu terasa. Kita harus fokus, energi kita begitu melimpah. Ketika kita dilahirkan, kita tidak memakai apa-apa, kita tidak memiliki siapa-siapa. Lebih hebatnya lagi, fokuslah pada tujuan yang akan kita capai. Orang mungkin berkata kamu tidak bisa, orang mungkin berkata kamu lemah, orang mungkin berkata kamu gak punya potensi. Tutuplah telingamu, tutuplah matamu, dan yakinlah kita ini orang yang sudah dilahirkan, orang yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Rahmat yang meriah. Terima kasih, Pak. Silakan kembali lagi, Pak. Terima kasih. Satu motivasi yang bagus dari Bapak Rahmat. Nah, setelah kita menyaksikan tayangan film ini, kita bisa merasakan dan kita bisa mengetahui ternyata kemampuan manusia itu, apa yang kita bayangkan, mempunyai kekuatan yang lebih. Dengan beban yang ada di pundaknya, dia terus melangkah, tidak pernah mengeluh, sehingga dia mencapai target yang diinginkan oleh pelatihnya, bahkan lebih. Target itu bisa tercapai. Kenapa kita tidak bisa? Dengan kemampuan, dengan potensi yang ada pada diri kita, kita kerja lebih semangat untuk menghasilkan hasil yang lebih sesuai dengan tayangan film berikut ini. Karena ini didorong oleh suatu kemauan. Kemauan itu dorongan dalam hati, mau melangkah, mau mencapai target yang lebih. Karena pendidikan yang kita punya, ilmu yang kita punya, keterampilan yang kita punya, kalau tidak ada kemauan, tidak ada apa-apanya. Orang pekerja keras mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia selalu mengoptimalkan waktu, tidak pernah membuang waktu. Waktu itu berharga bagi seorang pekerja keras. Sampai dia tak pernah kenal waktu. Kenapa? Sebelum kerjanya atau yang diinginkannya tercapai, dia tak pernah kenal waktu. Dia selalu mengoptimalkan waktu. Nggak ada waktu yang terbuang buat dia. Contoh, seorang driver, dia selalu mengoptimalkan waktunya untuk membuat langganan kita lebih puas. Dia berangkat jam 3 pagi agar pelayanannya lebih cepat, sehingga langganan kita puas. Waduh, jam segini barang sudah datang. Kebetulan barang tersebut mau saya kirim. Dia waktu macet pun nggak pernah berkeluh kesah. Waduh, macet, saya pulang malam nih, nanti jam 1. Nah, itulah
ciri-ciri orang yang bekerja keras, mengoptimalkan waktu dan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Yang kedua, seorang pekerja kerja keras mempunyai semangat yang tinggi. Dia nggak pernah loyo, nggak pernah berleha-leha menghadapi suatu pekerjaan. Dia selalu semangat. Baik itu pekerjaan kecil maupun pekerjaan berat, pasti akan dia lakukan. Karena dengan semangat kerja, atau populer di zaman sekarang disebut dengan etos kerja, itu menandakan potensi yang ada pada dirinya betul-betul bisa bermanfaat untuk menghidupi kehidupan keluarganya. Dan dengan kerja keras, kita bisa meraih impian kita. Selama ini kita hanya bisa bermimpi, tapi dengan kerja keras, impian kita akan terwujud. Dan dengan kerja keras pula, kita akan meraih suatu kesuksesan. Yang terakhir, sumber daya manusia yang unggul adalah disiplin. Disiplin adalah garis besarnya kita taat dan patuh pada peraturan yang berlaku. Disiplin itu banyak jenisnya. Contoh, disiplin di rumah, disiplin di jalan raya, disiplin di sekolah, dan yang paling utama, disiplin di tempat kerja. Disiplin tempat kerja itu, contohnya, kita harus memakai seragam. Perusahaan telah memberikan fasilitas buat kita, memberikan seragam pada kita, supaya tahu identitas kita itu siapa. Wah, kalau kita pakai seragam, kita ketahuan identitas kita itu seorang karyawan. Yang kedua, taat dan tepat waktu. Nah, ini yang paling sulit, bro. Kadang orang suka terlambat, alasannya macet, Pak. Maaf, saya terlambat. Tapi kalau kita ditanamkan rasa disiplin, kita bisa berangkat lebih awal supaya kita tidak terlambat. Masih banyak sebetulnya. Tepat waktu yang selalu dilanggar oleh kita. Yang ketiga, mengikuti perintah kerja sesuai dengan SOP-nya. Saya kalau diperintah sama kepala saya, selalu lihat dulu SOP-nya apa. Pak, saya kirim kemana? Kamu kirim ke SM ya? Nih surat perintahnya. Lalu dikasih SOP-nya. Kenapa? Supaya kita benar dalam melakukan pekerjaan tersebut. Makanya mulai dari sekarang kita harus menanamkan rasa disiplin tersebut. Mulai hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini juga, kita
harus punya rasa disiplin yang kuat. Dengan kebersamaan kita, dengan rasa kekeluargaan kita, kita bisa bersatu dan bersinergi memajukan perusahaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.